Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya kita semua sehat, kuat, dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar menjadi kekuatan, penuntun, dan terus menjadi sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami mau menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan-Mu. Pimpin dan sertailah kami, biar kami dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau siap mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan firman baik bagi kami, dan firman ini memberkati kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Kamis 10 November 2022, tertulis dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 41. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Mardongan uap nahucus maahu makalomohon hamu, dina hutogihon hamu ruar sian akam wangso, jalahu papungu hamu sian akka laut, parserahan muna nasai laun. Asatung badia au di bagasan hamu, di hadapan ni akka bangso parbegu. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikianlah dikatakan. Natur Allah adalah kasih. Dengan penuh kasih, Dia menuntun kehidupan kita. Dengan penuh kasih, Dia mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihinya. Tetapi, tahukah kita, kasih tidak selamanya dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan belayan kasih sayang, tetapi kasih dapat dilakukan dengan sangat tegas, bahkan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kerasnya hati bangsa Israel yang berulang-ulang melukakan hati Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan mereka setiap hari, membuat Allah marah, membuat Allah murka atas mereka dan ingin menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi kemarahan Allah dan kemurkaannya bukanlah untuk membinasakan, melainkan Tuhan mau menatakan kuasanya. Tuhan mau menunjukkan kekuatannya, bahwasanya tidak ada yang melebihi daripada Dia. Sekalipun Tuhan menghukum umatnya, tetapi di dalam hukuman itu, Tuhan sedang mendidik mereka. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Tuhan mendidik umatnya dengan membuangnya ke pembuangan Babel. Namun, rancangan pemulihan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan itu bukanlah sembarangan mengampuni, melainkan menghajar dan menuntut mereka untuk hidup di dalam kedisiplinan iman yang kuat.
Tuhan memakai pembuangan sebagai alat pemurnian umat. Oleh karena itu, setelah mereka kembali dari pembuangan Babel, mereka diuji seperti gembala sedang menghitung atau memisahkan domba-domba baik dan domba yang tidak baik. Seperti yang tertulis di dalam Yeskel 20 ayat 38. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kita setengah hati untuk mengikut Dia. Tuhan tidak mau kita berpura-pura baik, berpura-pura manis kepada Dia. Tetapi Tuhan mau total kehidupan kita berserah dan setia hanya kepadanya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang di hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang kita siapkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang menerima perkenanan Tuhan, dialah yang berhak menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Kekudusan dan ketulusan hati kita terlihat dari perbuatan, bukan dari perkataan, bukan tersimpan di dalam diri atau di dalam hati. Tuhan mau melihat kekudusan dan ketulusan hatimu di dalam perbuatanmu, di dalam sikap sebagai syukur kepada Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencari perkenanan Tuhan dengan hidup tulus di hadapannya. Marilah kita tetap setia kepadanya dengan hati yang murni, tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, mencari-cari kekuatan, mencari-cari jawaban dari orang lain, dari luar Tuhan. Tetapi tetaplah setia dan tetap mencari Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada orang yang demikian. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, baiklah kita memberi persembahan yang terbaik kepadanya, persembahan yang kudus dan yang harum di hadiratnya. Karena Tuhan senang menyambut persembahan orang-orang yang tulus hatinya, memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan hanya untuk penyembahan dan kemuliaan kepada Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Terimalah berkat dan perkenanan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan terus memelihara kehidupanmu. Tuhan akan menuntun dan menunjukkan kemuliaannya dalam hidupmu ketika engkau hidup di dalam ketulusan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dan memampukan kita menjadi orang-orang yang setia hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam renungan kami pagi ini, kami diingatkan untuk tetap setia kepadamu. Tidak mencari-cari kekuatan dan jawaban dari dunia ini, tetapi Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Jangan biarkan lagi kami Tuhan menyimpang dari jalan-Mu, tetapi biarlah kami tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia dan taat hanya kepadamu. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami
tetap setia kepada Tuhan, dan kami tetap menerima perkenanan-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.